Pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doanya kepada ibu-ibu. Kami yakin doa ibu-ibu diijabah. Da setiap abdi ngadoa sareng ibu-ibu anu ngadoakeun anak, anu ngaminanana teu oleh diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Tingawitan majelis taklim, masjid, rumah PD, serambi tahfidz. Insyaallah sasi ieu keneh sasi Syawal terus masang AC tapi kangge imam wungkul ai ka ditu anggere make hihit janten panas daripada masang AC unggal juru olok setrum. Insyaallah ieu bade ditaikeun ka luhur, maksudna di luhuran ya, lalangitna di luhuran, digentos ku bondek, dicor 10 ka 10 ditambah itu 4 ka 10 kayak itu dibongkar disambungkeun sareng nu palih kaler, jadi dicor sadayana di luhur. Di dieu diangge kegiatan sekolah, kegiatan belajar, kegiatan pengajian, santri, teras sekretariat, masjid di luhur, di tingkat masjid. Amin Bu. Ya. Mudah-mudahan syukuran Yayasan Sukma Sejati tiap awal tahun Hijriah bulan Muharram ieu masjid tos rengse bilih bade ngiring ziarah Wali Songo. Mangga biasana Muharram ziarah ke guru-guru, ke kiai-kiai, abdi terutama. Bila bade ngiring mangga. Abdi moal ngajakan, moal ngan anu bade ngiring mangga. Margi pami ngajakan kena sok. Apaan Bapak nu ngajak cenah. Iya. Bulan Muharram tiap tahun. Mudah-mudahan corona rada bager. Ya, corona rada bager, urang sehat. Ya. Para wargi sadaya, surat Al-Baqarah ayat 67. Kantun 67. Surat Al-Baqarah ayat 67 dugikeun ka supados ngepas dugi ka ayat 73. Mohon untuk ayat-ayat maksudna abe sekaligus ceritana riwayatna. Urang aoskeun heula sasarengan. Surat Al-Baqarah ayat 67 dugi ka 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata sabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna nadribu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Ayat ieu masih aya hubunganna sareng ayat anu sateacana, ayat yang sebelumnya. Bahwa ini adalah merupakan salah satu nikmat ya yang diberikan kepada umat Nabi Musa alaihis salam, yaitu Bani Israel. Sanes Israel, Bani Israel. Benten Bani Israel salam Israel. Israel Palestina. Nes. Surat Al-Baqarah ayat 60. Apa itu? 67. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ejekan itu karena apa? Karena pada waktu sebelumnya, zaman Musa Samiri, waktu Nabi Musa alaihissalam berkholwah, munajat kepada Allah, ditinggal kurang lebih 30-40 hari, 40 malam, umatnya menyembah pedet atau anak sapi, diagung-agungkan anak sapi teh. Sehingga apa itu, ini salah satu sindiran itu, supaya jangan menganggap Tuhan kepada pedet anak sapi, makanya sapinya dibunuh. Ini asal usul nama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina, sapi betina. Jadi asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 67. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi itu, ya. Singkat cerita, sapinya sapi nukumaha. Sapi yang bagaimana? Dasar orang Bani Israel banyak pertanyaan, sehingga memberatkan
dia sendiri. Sapinya yang bagaimana? Sapinya sapi ayat berikutnya yaitu Baqaratul la faridu wala bikr. Sapinya yang perempuan, la faridun yang tidak tua, wala bikrun juga tidak muda. Tidak tua, tidak muda, tengah-tengah. Jadi ngorak, masih muda. Awanum baina dzalik, pertengahan awanun itu baina dzalik antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun. Ayat berikutnya, setelah tahu sapinya kayak apa, diberi gambaran oleh Nabi Musa, sapinya sapi tidak tua tidak muda, ya antara tua dan muda, mejehna berarti. Masih nanya lagi, warnanya apa? Ngeyel. Ini ciri khas orang Bani Israel, ngeyel. Warnanya apa? Warnanya sofra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Kuning tua, kuning kemas-emasan. Ayat 69. Ya. Setelah itu baru Nabi Musa qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, orang-orang Bani Israel, serukanlah untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, agar dia menjelaskan kepada kami jenis apa sapi itu. Innal baqara tasabaha alaina, ya, sungguh sapi itu masih samar bagi kami. Disuruh menjelaskan lagi. Setelah dikasih tahu apa itu warnanya kuning kemas-emasan, masih kurang jelas. Tolong Musa tanyakan lagi kepada Tuhanmu supaya diperjelas lagi. Insyaallah lamuh tadun wa inna insyaallah lamuh tadun. Qala Musa berkata, innahu yaqulu inna baqaratul la zalulun tusirul arda wa la taskil hars. Yaqulu dia berfirman, inna sesungguhnya sapi baqaratun sapi itu adalah la zalulun, belum pernah dikerjakan. Kalau dikerjakan di sini pakai ngebajak. Sapi itu belum pernah pakai ngebajak. Ya. Atau cara dipakai ngawuluku. La zalulun tusirul ardo, untuk membajak bumi atau tanah. Juga wala taskil harsa, belum pernah menyiram tanaman. Karena di Arab itu di Mesir itu pakainya biasanya pakai sapi, muter sapi ini. Ini kayak kincir, sapinya muter terus dikincir pakai nimba airnya ngalir untuk mengairi tanaman. Belum pernah, jadi belum pernah dikerjakan, belum pernah ngebajak tanah, juga belum pernah ngangkut air atau mengairi. Pokoknya musallamatun la siyata fiha, musallamatun tidak cacat, sapinya itu mulus. Kadang sapi aya nu teu mulus, kadang tandukna atau kadang telinganya gitu. Ini mah mulus, la siyata fiha, tidak ada belang atau warna lain. Jadi mulus, warna kuningnya itu luar biasa. Jadi tidak ada kecampuran warna putih atau hitam. Pokoknya mah koneng, ngablek-blek koneng pisan. Taya warna nusrin. Qalul anajita bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih apa itu sapi? Karena ceritanya begini, Bu, asbabun nuzulnya menurut tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Dulu ada seorang laki-laki namanya Sam'un punya anak perempuan, gadis. Kemudian dia punya saudara, punya adik laki-laki. Nah, saudaranya itu punya anak laki-laki. Sam'un punya anak perempuan, kayaknya luar biasa. Menurut cerita, punten, kaya karena tukang renten.
maksudnya membungakan atau membuahkan uang, membuahkan atau mengebungakan. Riba sehingga kaya. Punya adik, punya saudara, terus saudaranya itu punya anak laki-laki. Si anak laki-laki itu senang sama anaknya Sam'un. Jadi Sam'un kakaknya, adiknya Uhayha. Sam'un punya anak laki-laki, perempuan, Uhayha adiknya itu punya anak laki-laki, berarti keponakan. Keponakan. Punya anak, terus ngalamar ka putrina Sam'un. Kulantaran Sam'un kaya, terus anaknya cantik, yang melamar Uhayha orang fakir, miskin. Kerma miskin gitu. Goreng oge sih kenapa. Jadi ngalamar seorang gadis, terus anak orang kaya, pantas ditolak oge. Ditolak oge pantas. Uhayha itu seorang laki-laki, ya, keponakan dari Sam'un. Berarti anaknya, ya, maaf, anaknya. Uhayha itu anaknya atau keponakannya. Berarti orang tuanya Uhayha itu adiknya Sam'un. Ya. Jadi si Uhayha ngalamar tapi diterima. Diterima. Paham, Bu? Pernah ibu punya anak perempuan, punya anak laki-laki ngalamar ke masih saudara. Orang tuanya kakak beradik, punya anak, kakaknya punya anak perempuan, adiknya punya anak, si Uhayha punya anak perempuan laki-laki. Terus anaknya itu ngelamar ke siapa? Diterima, nyeri hati. Sakit hati. Sakit hati. Sehingga pada suatu malam Sam'un itu dibunuh. Orang tuanya dibunuh. Maksudnya dibunuh teh kahiji kolot, kahiji bapana, kedua beunghar, katilu lamun geus maot si Sam'un ke harta warisannya tumplek ka anakna. Tumplek ke anakna. Jadi ente kemana-mana warisanana teh. Itu yang pertama. Ya, supaya harta warisannya jatuh ke keponakannya itu, sehingga Sam'un dibunuh oleh Uhayha. Setelah dibunuh malam, terus dibawa ke perbatasan kota. Lamun di dia mah Subang, Indramayu, perbatasanana jembatan Walahar. Ya, Walahar. Nah, di Cikaroka itu kan ada jembatan. Nah, itu perbatasannya di situ. Kira-kira perbatasan kota lah. Kota. Mayatnya setelah dibunuh Sam'un oleh Uhayha dibawa, disimpan di pinggir kota. Terus pagi-pagi ada yang mengetahui. Siapa yang pertama kali mengetahui? Yahuda berserta istrinya. Pas dibuka dilihat ternyata hafal bahwa ini adalah Sam'un, orang kaya di daerah sana. Hafal, tahu persis. Terus kulantaran Sam'un punya saudara punya saudara Uhayha, ya, dikasih tahu ke Uhayha. Uhayha langsung keponakannya itu nangisnya luar biasa, sedih, pura-pura sedih padahal dia nggak bunuh Uhayha. Ya. Terus bawa orang provokator berarti. Yuk kita ke sana. Ini pasti orang sana yang ngebunuh. Nah. Jadi ngabring munti di Cibogo kali itu ke mana, ke daerah Indramayu gitu. Bab dekat keneh orang Cijambe daripada orang Cibogo. Cibogo kali itu kan jauh, jadi dekat keneh itu. Dia bikin provokator, manas-manasan masyarakat, yuk kita ngabring. Nyerang orang perbatasan daerah perbatasan karena dianggapnya sangkaan si Uhayha itu yang ngebunuh adalah orang sana. Langsung bawa. Terus mau diserang, mau dibunuh. Pokoknya perang antar kampung, antar desa. Luar biasa, provokator. Itu provokator dari dulu sudah ada. Padahal yang ngebunuh dia sendiri. Uhayha sendiri yang ngebunuh Sam'un. Jadi menurut tafsir
tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, yang ngebunuh itu adalah anaknya keponakannya. Tapi menurut tafsir yang lain, versi yang lain Tabari, apa? Yang ngebunuh adalah Uhaihah keponakannya. Keponakannya. Jadi Uhaihah itu bukan saudaranya, tapi keponakannya. Berarti bapaknya Uhaihah. Itu. Oke lah, beberapa penafsiran yang jelas Uhaihah membunuh Sam'un. Mayat Sam'un dibawa ke pinggiran kota, terus Uhaihah sebagai provokator ngajak masyarakat untuk ngebunuh, untuk nyerang desa, perbatasan desa. Sehingga apa? Sehingga timbul percekcokan, saling serang. Berawal dari fakir, miskin, iri, supaya harta warisannya jatuh ke dia, itu karena dia punya anak perempuan, sehingga dia punya anak laki-laki, akhirnya harta warisannya jatuh ke dia. Anggapan dia tadinya fakir, tadinya miskin, jadi kaya karena hartanya akan tumplek ke dia semua, sehingga dibunuh Sam'un itu. Setelah ribut cekcok, akhirnya apa? Ada kakek-kakek datang. Jadi provokator si Uhaihah ini luar biasa, mau saling bunuh, nuduh bahwa orang sana yang ngebunuh saudara saya, kata Uhaihah, padahal yang ngebunuh dia sendiri. Datang orang tua, bukankah kita punya seorang rasul? Coba ajukan perkaranya kepada Nabi Musa alaihis salam. Kepada Nabi Musa alaihis salam. Terus diajukan perkara, ngabring bawa kabeh laporan ke Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa, ada seorang laki-laki namanya Sam'un, orang kaya, meninggal, ada yang ngebunuh, siapa yang ngebunuh nggak tahu. Terus Nabi Musa alaihis salam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu adalah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar suatu tempat, setelah keluar baru turun ayat wa idz qala rabbuka. Ayat yang ke-60. Setelah munajat Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa taala, terus wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, kata Nabi Musa, untuk mengadili ini Allah mengutus supaya menyembelih sapi perempuan. Sehingga bertanya sapinya kayak apa seperti tadi, adanya di mana? Nah, di mana adanya? Terus harganya berapa? Pokoknya ngeyel lah, ngaburat-beratkan orang Bani Israel itu. Ceritakan lagi pemilik sapi perempuan itu, sapi betina itu, Al-Baqarah, ada seorang laki-laki yang soleh, punya anak masih kecil, punya sapi. Terus karena anaknya masih kecil, belum bisa ngangon, sapi itu dibawa ke hutan. Awalnya sapi itu, sejarah sapinya itu dibawa ke hutan, terus dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya titipkan kepada Robnya Nabi Ibrahim, Robnya Nabi Ismail, Robnya Nabi Ishak. Saya titipkan sapi ini kepada Robnya, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak. Nabi Ismail nurunkan generasi turunan Mekah, Nabi Ishak nurunkan generasi turunan Yerusalem. Jadi di luhurna sarua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri Siti Hajar, menurunkan Nabi Ismail. Kebanyakan turunnya di Mekah. Kemudian dari Siti Sarah, istri yang tua, nurunkan anak, selisihnya 13-15 tahun, namanya Nabi Ishak. Ya, anak keturunannya jadi Bani Israel. Di mana? Di Yerusalem, Palestina. Jadi dulur Arab jeung eta teh dulur. Nu ayeuna pasea. Nya orang Mekah antep we bae da eta mah anu-anuna. Orang Mekah turunan Nabi Ismail, orang
Palestina turunan Nabi Ishak, kaluhurna sama Nabi Ibrahim alaihis salam. Aya ti dituna pasea naon Ismail tinu ngora, Ishak tinu kolot. Aya di dieu nu kitu. Ieu mah turunan nu kolot, ieu mah turunan nu ngora. Kahanana teh parasea we. Asea kenan. Jadi iya, orang Palestina itu 25% agamanya Islam, 25% Katolik, Kristen Ortodok, 50% Yahudi. Yang kita bela kalau dasarkan kemanusiaan, ya mudah-mudahan mah aman lah, aman damai kumaha. Doakan Allah. Ukur doa wungkul orang mah tiasa ngadoakeun. Sesama muslim, sesama umat manusia. Tong ningali agamana, bab ningali agama manda, da lain perang agama. Ya wae, kan urusan batur lah. Tapi bisa jadi urusan orang oke, sesama umat. Atas Bu ya. Saya titipkan sapi ini kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, dan Tuhannya Nabi Ishak untuk anak saya yang masih kecil, disimpan di hutan. Disimpan di hutan. Jadi kenging. Nyebut Allah ongko, nyebut Nabi Ibrahim ongko. Ya Allah, ya Rasulullah. Terus kadine ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Mbah Kusangkan, Tribun Gerang, ya Pangeran Sambar Jawa, terus ya Pak Ustadz Dedi, kenging. Itu kan silsilahna. Ente musyrik Pak, ente. Ya, nyebut jeung nyambat. Nyebut ke Allah, zikir ke Allah, nyambat sasambat ka makhluk kenging. Jelema ti kunculung ka sumur gejebur. Ya Allah, ya Allah. Baik. Tapi lamun mang sebut ngaranna mang saha gitu. Wuy. Nah, itu kan ngaranna sasam nyambat. Ya, memanggil kepada makhluk boleh. Kita minta tolong gitu. Selain daripada nyebut ya Allah terus kata. Iyalah mengerti Allah. Udah zaman harita mah baru. Naon Allah teh naon? Aya ge Sang Hyang. Nah, kan enggak ngerti Sang Hyang atau dewata, dewani. Luar biasa. Jadi bahasa Kapungkur gitu. Boleh. Kita nyebut, boleh juga nyambat. Makanya ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, agisna. Ada hadis ya pernah berwasilah itu nyambungkeun eta mengatasnamakan orang-orang soleh. kenging. Termasuk orang ngadoakeun supaya cager. Biasa. Kepada makhluk boleh. Wa'idzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hamah wa min kulli syaiton wa ainin lamah. U'idzu aku lindungi. Berarti melindungi. U'idzuka aku lindungi kamu bi kalimatillahi. Kalimat-kalimat Allah itu adalah ini Al-Quran. Kita boleh melindungi seseorang dengan mengatasnamakan Al-Quran. U'idzuki bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dari ciptaan Allah yang jelek nu ngabahayakeun. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat apa? Al-Quran. Kalimat tamah itu kalimat yang sempurna adalah Al-Quran. Jadi boleh. Padahal tadi baca Al-Quran nama. Ukur ngarana wungkul, aku berlindung kepadamu, aku lindungi kamu, atau aku berlindung kepadamu ya Allah dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan apa? Ucapan Allah, bukan Allahnya kan? Sanes. Itu. Kartas Bu. Kartas. Ya, kenging. Oh. Bahkan tekenging ka abdi nyebut Allah. Ya Allah, saya minta tolong bari nunjuk ke abdi. Kan tekenging. Justru malah musyrik. Kajelema nyebut Allah. Jadi
perantaraan. Ya kayak gitu. Orang soleh di hutan menitipkan seekor sapi betina untuk anaknya nanti kalau sudah gede, untuk biaya anaknya itu. Kenapa? Karena anaknya masih kecil. Ya Allah, ya saya titipkan kepada Tuhannya, sapi ini saya titipkan kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi, Robnya Nabi Ismail, Robnya Nabi Ishak alaihimus salam, untuk anak saya nanti kalau sudah gede. Terus pulang. Setelah pulang beberapa waktu kemudian orang soleh itu meninggal. Meninggal. Sapinya masih angger di hutan. Sapi betina yang warnanya luar biasa. Nama sapi itu Mudzahabah. Mudzahabah itu kuning keemasan-emasan karena dilihatnya itu menyenangkan, indah lah, bagus. Makanya namanya Mudzahabah, keemas-emasan Mudzahabah itu. Bakat tingku koneng benten sarang bakat tingku berem Humairah eta mah berem ieu mah keemas-emasan, indah, sedap dipandang mata. Sofra ufaqiul launuha tasurun nadirin. Setelah meninggal terus anak itu sudah gede, ya, si anak laki-laki itu sudah gede, pekerjaannya apa? Pekerjaannya si anak itu langsung biasa ke hutan mencari kayu bakar. Pagi-pagi berangkat nyari kayu bakar, terus digendong di pundak balik ke pasar. Setelah sampai pasar dijual. Uang hasil penjualannya itu yang sepertiga disodakohkan, yang sepertiga untuk makan, yang sepertiganya lagi dikhususkan untuk ibunya. Ya, karena bapaknya sudah tidak bisa mencari nafkah karena sudah meninggal, tidak ada, jadi tinggal ibunya. Sepertiga dari hasil menjual kayu bakar dari hutan itu untuk disodakohkan, yang sepertiganya lagi diperuntukkan untuk makan, yang sepertiganya lagi dikhususkan diberikan kepada ibunya. Itu anak soleh. Ya, setelah ditinggal oleh ayahnya, pergi ke hutan. Teu apal eta dina jero leuweung teh aya sapi anu manehna. Dasar kuduna kitu panginten. Ini luar biasa. Daripada nyadong, mending pergi ke hutan, terus cari kayu bakar dijual ke pasar, terus uangnya berapapun sepertiga disodakohkan. Sebelum dimakan sodakohkan dulu, diinfakkan dulu, dikupas dulu, jangan langsung dimakan. Kupas dulu, sodakohkan sepertiga. Ini dulu, yang sepertiga dibuat makan, sepertiganya lagi di lamun 8.000, 3.000 disodakohkeun, 3.000 untuk makan, 3.000 khusus dipastikan ka ibuna. Aya kitu, anu kitu aya di dieu. Aya, mah alhamdulillah gajian abdi teh 8 juta, nu 3 juta kangge sodakoh, 3 juta kangge tuang, nu 3 juta kangge ibu. Aya nu kitu aya. Bu, kamari gaji kulang 300.000 keur mayar anu, cing atuh bogan teu Bu, menta nu digawe kalah menta ka kolot. Lieur. Ya? Luar biasa. Tah eta, jadi singga kitu. Sanggeusna dewasa kakara apal amanat pesen ti carogena nu pupus teh ya, bahwa di hutan itu nyimpen anak sapi, meureun ayeuna geus gede, sapina bikang warnana koneng keemas-emasan. Dadak sekali eta sapi teh lamun aya anu kaleuweung kadinya, kalau ada orang yang masuk itu lari. Sapi itu lari. Jadi enggak sempat dipaling oleh orang itu. Udah lompat teh. Coba cari, temukan sapi amanat dari bapaknya. Terus kalau ketemu sapi yang warnanya kuning, sapi betina warna kuning, ya, dipegang lehernya. Suruh dipegang lehernya, kayak nurut cek ibuna teh, siap. Langsung berangkat ke leuweung, dan geus teu aneh eta leuweung teh, sebab biasa cari apa? Kayu bakar. Luar biasa. Begitu datang masuk ke hutan, si anak soleh itu ada, langsung ketemu. Saya bermaksud mengambil kamu dengan perantara robnya Nabi Ibrahim, robnya Nabi
Ismail dan robnya Nabi Ishak alaihissalam. Dengan izin Allah sapi itu menoleh, ngaliuk, ya, noleh, ngaliuk. Langsung begitu menoleh, ngaliuk, langsung dicabak dipegang lehernya, nurut, dituntun. Nurut. Padahal biasanya orang kalau ketemu dengan orang lain selain anak itu, sapi itu lari. Tapi dadak saka eta dengan izin Allah dan geus dititipkeun teh ka Allah panginten. Eta nurut sehingga ngikut terus. Malah sapinya bisa ngomong supaya tidak capek, tunggangi saya. Sina ditumpahkan. Kata anak itu gimana? Enggak. Amanat ibu saya suruh kalau sudah ketemu sapi suruh pegang lehernya, ya, terus dituntun. Jadi akhirnya jalan. Pangkuh sanajan digoda ku sapi. Sapina bisa ngomong sina numpakan ge, tapi amanat dari orang tuanya, dari ibunya jangan, atau cuma pegang saja lehernya, jadi ukur dipegang, ukur lehernya gitu tadi sangkeh meureun. Atau langsung dituntun. Nurut, pulang sampai ke rumah. Gitu. Sampai ke rumah. Terus sok jual. Disuruh ngejual, jual ke pasar. Kata ibunya harganya berapa? 3 dinar, jangan lebih dari 3 dinar. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, terus sapi geus gede, geus meujeuhna dijual ke pasar. Di pasar ada yang nawar, ada yang nanya, ini harga sapi mau dijual, mau berapa? 3 dinar. Allah mengutus si anak tersebut dengan mengutus seorang malaikat yang mendo-mendo atau menjelma menjadi manusia. Pura-pura beli anak sapi. Di pasar saya beli. Ini harga sapi berapa? 3 dinar. Boleh tidak saya beli 6 dinar? Oh, nggak bisa. Kenapa? Amanat ibu saya 3 dinar. Coba itu. Ada yang nawar 6 dinar tapi tidak dikasihkan karena ingat amanat ibunya berapa? Harga sapi 3 dinar. Kalau 6 dinar gimana? Sebentar, saya pulang dulu, laporan ke ibunya. Bu, sapi itu ada yang nawar 2 kali lipat, bukan 3 dinar tapi 6 dinar. Gimana dijual? Jangan. Esok. Izin dulu. Jujur kan? Coba lamun urang. Ya. Ayo diterangkan karena bisa majarkan diturutan, sina nurutan. Biasanya kan gitu. Sina ngajual 3 dinar, ya padahal dibeli 6 dinar, bebejana 4 dinar, alhamdulillah ya batian maknya, oh nuhun jang. Nah sarwana tuh, itu mah indungna teu bener deh. Ya, daripada aya leuwih berapa? 1 dinar teh gitu, anakna ge sarua ngabohong. Masyaallah. Jadi dua anak ge tekeng. Walaupun ada lebihnya, tolong seorang ibu jangan dikasih. Kenapa? Karena pangkuh 3 dinar ya 3 dinar. Walaupun anak itu bilangnya 4 dinar, padahal 6 dinar. Aya batian mak sabaraha 4 dinar heunya atoh cenah. Ibuna teh daek we dinurut. Sarwana berarti sarwa tidak jujur, tidak mendidik kepada anaknya. Walaupun 4 jangan, pulangkan lagi. Mestinya kan gitu. Pulangkan lagi 3. Ya kalau mentilu ya tilu. Pulang ke rumah laporan ke ibunya berapa dinar. Ada yang nawar 6 dinar. Dikasih jangan. Sok. Tapi ulah luwi. Setelah datang lagi bagaimana? Padahal nu meser teh malaikat teh nguji kesolehan seorang anak penjual sapi, pemilik sapi betina. Begitu ditawar 6, bagaimana? Udah saya tambah 12 dinar. Ongkos tadi genep rek dibikeun, tapi setelah dikasihkan 6 dinar malah ditaikeun 12 dinar gimana? Wah laporan deui balik deh ke ibuna. Bu, yang tadi 6 dinar itu malah naik lagi jadi 2 kali lipat dari 6 dinar, berarti 12 dinar. Nah, ibunya curiga. Ini maksudnya apa orang ini diundur-undur kayak gitu. Katakan kepada seorang pembeli, iya sapi teh dijual apa hentong? Geus curiga, ini pasti bukan manusia biasa. Ini isyarat.
isyarat. Tanyakan kepada orang yang beli itu, ini sapi dijual jangan, gitu. Begitu ditemui lagi di pasar si kakek-kakek atau manusia yang dari utusan Allah itu, malaikat, Pak, kata ibu saya ini sapi dijual jangan. Jadi maksudnya jangan dijual, jangan dijual gitu. Ngan dasarnya gitu, jadi prosedurnya gitu urutan nanti. Jangan dijual. Baik, kalau jangan dijual, nanti saya laporan lagi ke ibu saya. Laporannya ke ibu, nah bu, kata orang itu sapi jangan dijual. Yang saya jangan dijual, bawa balik, dibawa pulang. Nah, baru turun ayat ini. Setelah Bani Israel, orang-orang itu yang disuruh memburu, menyembelih sapi, mencari kesana kemari tidak ketemu. Pas ada sapi seorang anak soleh tadi, persis sapinya yang digambarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ditawar berapa? Tidak. Sebab naon? Sebab tidak boleh dijual, kata itu. Tidak boleh dijual. Saten ka manehna berenang. Nepikeun ka apa? Kata Nabi Musa, sok beli. Berapa aja beli? Mintanya berapa? Nepikeun ka ceuk sakaol. Setelah transaksi jadi, terus ditimbang kulitna di kilo. Ya sejumlah itu dinarnya itu. Sejumlah kiloan apa itu kulit sapi. Aya deui nerangkeun dinar bentukna kawas kieu, buleut bit bengol teh, ieu dientep-entep kabeh dieukeun, tutupkeun sehingga pas seperti kulit saayana kulit eta weh. Kulit eta diamparkeun terus dipasang-pasang si dinarna teh. Saayana eta supaya katutupan ku dinar si kulit sapina teh. Tas sakitu hargana. Berapapun harganya beli demi mengungkap apa itu qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, untuk mengungkap rahasia, mengungkap taktumun yang ter apa anu teu apa taktumun itu artinya fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, yang tersembunyi. Ya, yang tersembunyi. Kenapa tidak ada yang ngaku? Daripada timbul pembunuhan antar desa, antar daerah, mending gitu. Ya, untuk mengungkap itu akhirnya bagaimana? Ya, itu saja. Dibeli, sepakat semua beli. Begitu dibeli, disembelih, terus dikupas, terus apa? Setelah wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Setelah sapinya dibeli ada fakul nadribuhu bi ba'diha, fakulna, lalu kami berfirman idribuhu, kalian pukullah mayat itu bi ba'diha, dengan bagian dari sapi itu, salah satu anggota atau etana duka naona, cek sakaol letahna wumpul, cek sakaol lagi bagian bi ba'diha, ya, bagian dari daging sapi digebugeun ka mayit. Begitu digebuk bi ba'diha, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dadak sakala udang terus nyarios, ditanya siapa yang membunuh kamu? Ditunjuk, ternyata keponakannya Uhayha. Sam'un begitu bangun ditanya, siapa yang membunuh kamu Sam'un? Yang membunuh keponakan saya. Siapa? Uhayha. Setelah ditunjuk langsung mati lagi. Mati lagi. Akhirnya gimana? Sam'un diburu, diborok, langsung dibunuh. Niatna menta menang warisan, ternyata malah dibunuh. Karena apa? Karena undang-undangnya, aturanana orang yang membunuh itu tidak mendapat warisan. Hati-hati bab waris. Ya, ada seorang anak terus tahu kelemahan orang tuanya. Biasanya lamun nincak cangkang cau disorodot. Begitu disorodot karena penyakitnya jantung langsung meninggal. Nah, kalau sengaja membuang cangkang cau di jalan supaya katincak ku bapana atau ku ibuna, sengaja terus meninggal, mengakibatkan orang tuanya meninggal, terputus dia seorang ahli waris karena ngabunuhna sengaja. Hati-hati, Bu. Jadi ayat ini tuna,
aya ti dituna ti luhurna juga nama turunan Uhai artos boy ya. Jadi Allah mampu menghidupkan orang dengan apa itu fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nepikeun ka aya hiji ustad kiai bakal tiku bingung, Pak abdi penting tadi kalengitan mas supaya kapanggih kumaha kumahanya cenah itu biridkeun ieu lah ieu biridkeun henteu ngamuncit sapi nyembelih sapi terus digebugeunna mah henteu da kudu ngagebugeunna ka saha malingna baca we ieu wa qatatum nafsam fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun bahkan tingku mantep hayang apal saha anu malingna wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah yang akan mengungkap, menyingkap apa yang tersembunyi. Mantap yakin. Terus saya dibaca memesar itu dibaca. Tapi kan ka Allah mutus atau ngimpi atau jelema ternyata datang di numpian katingali golodor. Oh si eta, meureunan si eta. Da yakin sakali deui baca deui peutingna teh wa qatatum nafsam fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun bahkan tiku mantep hayang apal saha anu malingna terus Allah ngutus anu akhirnya dia mimpi ketemu dengan salah seorang ternyata bener 2 kali 3 kali ngimpina jeung eta we nya eta tapi ente langsung nuduh selidik deh sidik terus bukti kakara nya itu kakara insyaallah tapi teu nyambung eta mah ustad anu bingung supaya ieu kumaha cenah merewe ayat eta surat al-baqarah ayat 72 tas gue ya entos berayat sampai 73 eta asbabun nuzul surat Al-Baqarah. Hikmah yang dapat kita petik dari satu orang kalau fakir itu mantak aya hadis kadal fakru ayyakuna kufran. Kepakiran itu geus deukeut pisan kana ka kupuran. Orang fakir itu luar biasa. Iri komojeng dulur nepikeun ka silih bunuh gara-gara dia fakir. Kalau memang fakir mantap kafir mending beunghar. Jadi kalau kita tidak kuat diberi kefakiran oleh Allah Subhanahu wa tidak siap fakir ya. Siap fakir itu tidak minta-minta. Mending siap beunghar. Kalau kita siap beunghar berarti harus memberi. Siap kaya bisa memberi, siap fakir tidak meminta, itu orang siap. Ari fakir minta-minta kan mah eta mah teu siap, can siap jadi jelema fakir. Orang beunghar tara mere, dia belum siap menjadi orang kaya. Makanya tinggal pilih mau jadi orang kaya apa mau jadi orang miskin. Orang kaya siap memberi, orang miskin siap tidak meminta. Dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita jadi orang kaya tidak bisa memberi, doanya dibalikkan, fakirkan, miskinkan saya ya Allah. Kenapa? Karena saya jadi orang kaya juga pernah memberi. Kalau bandung kang ngewa, riweuh nu aya. Mobil 20, kakara asap 10 deh ke mana? Di jam 10 sampai ke jam subuh mikiran mobil can datang tungtungna teu sare-sare. Pemikiran eta aya kabar cenah teu nyempulung masyaallah nusul ka ditu biaya ngaderekna kudu ngajual mobil itu ka beakna beak kabeh gara-gara mikiran harta. Jadi tidak bisa memberi kalau memang kita kaya tidak siap untuk memberi. Ganti doana jadikan kita sebagai orang yang miskin sugan aiku miskin mah ya, kan jelema miskin tara mere ya mere naon jelema miskin. Ya kalau kita tidak bisa memberi, sudah jadi anak miskin, jadi orang miskin saja karena orang miskin itu nggak pernah memberi. Ya, nek mere naon orang jelema miskin? Siapnya orang miskin apa? Tidak minta-minta. Itu berarti siap. Gitu. Ari minta-minta kayaknya manggus jadi jelema beunghar we. Nyomot ke itu nyomot ke deh liar. Jadi dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya si siapa Sam'un dengan Uhai gara-gara apa itu dia fakir miskin sehingga saudaranya sendiri dibunuh. Masalah. Yang kedua kejujuran, ke sifat sidik, keamanatan seorang anak soleh
itu terhadap ibunya luar biasa. Yang walaupun digoda dengan harga 3 dinar, naik 6 dinar, naik lagi sampai 12 dinar, tetap tidak dijual. Ternyata Allah sedang merencanakan sesuatu. Jangan tergoda dengan yang sedikit. 100%, 200%, naik lagi. Jadi kejujuran seorang anak terhadap amanat dari ibunya dijaga. Yang kedua, dia tidak tergoda oleh harta. Dan Allah sedang mengatur, tunggu waktu yang tepat. Kapan? Ternyata sejumlah seberat kulit sapi yang ada di hewan atau sapi betina tersebut. Luar biasa, lebih dari 12 dinar. Itu bayaran di dunia bagi anak yang soleh, yang taat kepada ibunya, menjaga amanah dan jujur. Amanah, jujur. Atas Bu, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil sedikit untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya tetap kita mohon pertolongan agar kita bisa melaksanakan dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.